raja memutuskan pernikahan ketiga putranya dengan melempar tongkat kayu. Setiap pangeran harus mencari istri dengan mengikuti arah tongkat tersebut. Pangeran pertama beruntung. Tongkat itu mengarah ke rumah sang duke. Pangeran kedua juga sama beruntungnya karena tongkat tersebut mengarah ke wilayah kekuasaan Marquis. Hanya pangeran bungsu yang tidak beruntung. Tongkatnya mengarah ke hutan. Ketiga pangeran pergi mencari istri mereka. Namun pangeran bungsu sangat khawatir. Bagaimanapun, dia tidak tahu bagaimana menemukan seorang wanita cantik di hutan. Kemudian seekor kucing berlari di bawah kakinya dan berbicara. Dia berkata bahwa dia ingin menikahi pangeran muda. Sang pangeran lumpuh. Dia menampar pahanya dan hampir mati karena tertawa. Namun kucing itu terus mengganggunya. Dia tidak punya pilihan lain selain memberikan persetujuannya. Tak lama kemudian, kedua bersaudara itu kembali ke istana dan memberitahukan bahwa gadis yang mereka cari sangat diinginkan. Pangeran muda yang datang terlambat terus berbicara. Dia mengatakan bahwa dia telah menemukan seorang gadis yang cantik juga. Lalu sang raja mengumumkan pertanyaan berikutnya. Dia meminta putra-putranya untuk mengambilkan buket bunga dari pengantin wanita. Kembali ke istana, kedua kakak laki-laki itu pergi dengan gembira ke rumah sang gadis. Hanya pangeran kecil yang murung dan pergi ke hutan untuk memberitahu raja apa yang dia inginkan dan meminta nasihat dari anak kucing. Anak kucing itu melambaikan ekornya dan membuai sang pangeran untuk tidur. Namun kemudian dia datang ke lubang di pohon untuk menggaruk. Tapi saat berikutnya, tiga anaknya keluar dengan bunga-bunga yang terbuat dari perak, emas, dan berlian di tangan mereka. Kucing bunga kecil dengan cepat merangkai bunga-bunga itu. Kemudian kucing itu membawa bunga-bunga itu pulang bersama pangeran kecil. Raja sangat senang melihat bunga-bunga di tangan anak-anaknya. Bunga pangeran kecil yang kaya itu sangat indah. Segera setelah itu, sang raja mengatur untuk melakukan tes kedua. Para putra membawa sapu tangan dari pengantin wanita untuk menyeka hidung mereka. Pangeran kecil kembali ke hutan dengan wajah sedih. Anak kucing bertanya kepadanya apa masalahnya. Ketika dia mengetahui permintaan sang raja, kucing itu mengibaskan ekornya. Pangeran kecil langsung tertidur. Kemudian kucing bunga kembali ke gua. Dia memanggil anak-anaknya dengan cara yang sama. Kali ini, mereka memegang berbagai macam emas dan perhiasan di tangan mereka. Kucing bunga menenun sapu tangan dari mereka dan memberikannya kepada pangeran kecil untuk dibawa pulang. Ketika mereka menunjukkannya kepada raja, sapu tangan permata pangeran kecil itu langsung menarik perhatian. Mereka semua setuju bahwa dialah pemenangnya. Kali ini sang raja meminta putra-putranya untuk membawa kembali pengantin wanita. Pangeran kecil itu sangat khawatir, tapi kucing kecil itu meyakinkannya bahwa dia akan bangun dan menyelesaikan masalahnya. Jadi dia memulai keajaiban dengan cara yang sama. Tapi sang pangeran langsung pindah ke lubang di pohon. Saat anak kucing itu mengikutinya, ia berubah menjadi seorang wanita cantik dalam semburan cahaya ilahi. Sang pangeran terkejut ketika dia menyadari bahwa wanita cantik itu sebenarnya adalah seorang putri dari negara tetangga. Tapi dia dikutuk dan berubah menjadi seekor kucing. Hanya ketika dia bertemu dengan seseorang yang bersedia menikahinya, dia dapat kembali ke bentuk manusianya. Pada saat itu, istana kerajaan sedang mengadakan perjamuan besar untuk kedua menantu perempuan. Saat pangeran muda dan sang putri muncul di aula, pangeran muda juga memenangkan kompetisi final. Memang benar bahwa risikonya besar, tetapi ada juga peluangnya.